Halo, selamat siang semuanya. Oke, di TEDx hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu consent dan mengapa consent itu penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman yang semuanya di sini pasti pengguna sosial media ya, hampir semua anak muda hari ini menggunakan sosial media. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar kata consent sebelumnya, khususnya jika kalian ngefollow akun-akun pergerakan nih, banyak aktivis-aktivis perempuan ataupun korban-korban kekerasan seksual yang sering mengkampanyekan betapa pentingnya konsen untuk kita terapkan sehari-hari. Karena banyak di masyarakat kita yang istilahnya belum memahami apa itu konsen ya. Nah, apa sih konsen dan seperti apa sih itu? Mungkin saya bisa jelaskan dulu. Konsen dalam bahasa Indonesianya simpelnya adalah persetujuan. Nah, itu bisa berupa kata-kata atau tindakan oleh seseorang yang mengindikasikan setuju untuk melakukan sesuatu dan diberikan tanpa paksaan. Seseorang itu mengetahui konsekuensinya dan mempunyai opsi untuk menolak. Dan mengapa konsen itu penting? Konsen penting dalam masyarakat ataupun hubungan personal karena sebagai individu kita semua punya tanggung jawab untuk melindungi hak-hak orang lain, khususnya ketika kita membuat suatu keputusan yang melibatkan orang lain, keputusan itu harus didasari dengan demokratis, diambil bersama atas persetujuan yang bersangkutan sehingga tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Nah, dari contoh sekilas tadi mungkin teman-teman masih ngawang-ngawang ya di sini. Kayak gimana sih prakteknya sehari-hari? Nah, mungkin saya contohkan dari kasus yang umum dulu sampai ke hubungan yang personal. Pada beberapa waktu yang lalu, Kominfo dan beberapa aktivis yang fokus ke perlindungan data-data pribadi di sosial media pernah menghimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika menginput data personal kita di internet, contohnya. Karena data-data pribadi itu bisa disalahgunakan yang pertama, entah diperjualbelikan untuk iklan ataupun digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sangat politis. Nah, tentu saja korporasi-korporasi di sosial media besar terlibat dalam mencuri atau mengambil data-data pribadi itu tanpa seizin kita. Nah, apakah korporasi-korporasi itu meminta izin kita sebelumnya? Tentu saja tidak. Jika mereka meminta izin kita sebelumnya, ya bisa saja kita mengatakan, ya saya nggak mau data saya diberikan untuk kampanye politik misalnya. Atau mungkin saya mau kasih contoh akun Instagram. Kalian di sini pasti pernah melihat akun yang namanya UI Cantik atau IPB Cantik. Pernah tahu nggak? Atau jangan-jangan ini cowok-cowok nge-follow itu ya? Nah ini banyak, jangan kegap gitu dong. Nah ini banyak kasus. Dan beberapa teman saya pernah bercerita fotonya dicomot tanpa izin, tiba-tiba udah diposting aja sama akun-akun seperti itu, ya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dia merasa dia diobjektifikasi dan bahkan dilecehkan. Ini simpel banget, tapi sering kejadian. Terus mungkin yang lebih personal lagi, kita pernah tiba-tiba ditelepon atau dicat melalui WhatsApp misalnya dari orang yang tidak kita kenal. Terus kemudian ketika kita tanya, kamu dapat nomor saya dari mana ya? Dia bilang, oh dari temenmu si Mawar katakanlah namanya. Lah si Mawar ini nggak izin, ya kan, nggak minta ke kita gitu. Kita kadang-kadang merasa nggak nyaman, merasa privasi kita dilanggar. Apalagi nomor-nomor pribadi tersebut bisa saja disalahgunakan. Itu mungkin saja kan. Nah ini contoh-contoh di kehidupan sehari-hari yang seringkali kita luput. Kita tidak meminta izin orang lain ketika kita punya ketika kita punya kepentingan sesuatu gitu. Nah, konsen itu juga punya prinsip. Prinsipnya yang pertama, dia harus sukarela, diberikan tanpa paksaan atau intimidasi. Konsen ini bukan kayak kontrak perusahaan ya. Jadi jangan dibayangin hitam putih seperti itu. Tapi bahkan dalam kontrak sekalipun seseorang juga tidak boleh menandatangani sesuatu menandatangani sesuatu dengan intimidasi atau di bawah tekanan. Karena itu berarti nggak konsen. Terus juga mengetahui dengan betul konsekuensi, berkelanjutan, terus dikomunikasikan. Dan bisa saja seseorang tidak lagi memberikan konsennya. Contohnya kayak apa? Misal hari ini saya ngedate nih sama cowok, dia ngajak saya nonton. Kita nonton, kita makan, terus pulang.
Ada nggak dari teman-teman perempuan yang pernah kayak gitu, terus besoknya dia tiba-tiba datang ke rumah, jemput, ayo kita nonton. Tanpa tanya, kamu mau nggak jalan lagi sama aku? Itu diasumsikan ketika kita pernah melakukan sesuatu, berarti kita akan terus setuju, akan terus mau melakukan hal itu. Nah ini juga salah, konsen itu tidak demikian. Orang bisa saja menarik konsennya atau tidak mau melakukan hal yang sama berulang-ulang. Nah itu contohnya. Dan apakah konsen ini satu-satunya tolak ukur dari menilai sesuatu itu demokratis atau tidak? Ya, enggak juga. Ada masalah-masalah struktural seperti kemiskinan, ekonomi, politik, sosial, budaya yang kadang-kadang membuat seseorang terpaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, gini gampangnya. Karena tadi saya menyebutkan konsen itu tidak hitam putih, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seseorang itu bisa mengambil keputusan yang tidak demokratis. Saya mau kasih contoh pertama, buruh anak ataupun buruh perempuan. Kita semua tahu fenomena buruh anak itu masih eksis di masyarakat hari ini. Contohnya saya mau kasih contoh di India. Di India itu ada yang namanya tambang mineral mika. Tambang mineral mika itu adalah bahan dasar dari glitter atau highlighter yang saya sekarang pakai di pipi saya. Ternyata tuh ditambang menggunakan tenaga buruh anak yang tentu saja kondisi tambangnya sangat yang memprihatinkan. Selain anak-anak itu tidak harusnya bekerja, mereka juga tidak seharusnya ditaruh di posisi yang demikian. Nah, bagaimana dengan buruh perempuan? Buruh perempuan baik di industri perkebunan, sawit ya salah satunya, ataupun tambang ataupun garmen itu kondisinya sangat memprihatinkan. Selain perusahaan-perusahaan itu jarang sekali memenuhi hak-hak dasar mereka seperti misalnya ruang laktasi, cuti menstruasi, cuti melahirkan, mereka juga seringkali mendapatkan kekerasan seksual dari atasan mereka. Nah, kalau kita melihat konsen itu dengan hitam putih, kita akan mengabaikan faktor-faktor di luar itu yang membuat mereka terpaksa untuk bertahan di kondisi demikian. Yang pertama apa? Faktor ekonomi. Yang kedua ada relasi kuasa yang timpang antara pekerja dan pemberi kerja. Kalau kita melihat konsen itu dengan hitam putih, kita bisa berpotensi untuk menyalahkan korban dan mengatakan kenapa kamu masih mau bekerja di pabrik tersebut, padahal kamu sudah dilecehkan, padahal mereka sudah tidak memberikan hak-hakmu. Kenapa kamu protes? Kan kamu sudah tanda tangan kontrak. Tanpa melihat masalah-masalah kemiskinan struktural misalnya yang membiarkan yang membuat mereka tetap bertahan untuk bekerja. Contoh kedua, mungkin beberapa waktu yang lalu juga ada kasus Agni, seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada Indonesia yang dilecehkan oleh temannya sendiri ketika KKN. Saya membaca banyak sekali komentar-komentar memprihatinkan di internet yang menyalahkan Agni, yang singkatnya berbunyi bahwa dia mau dilecehkan, kesimpulannya dari matanya karena aku itu tidak lawan dengan uang. Padahal teman-teman mahasiswa di sini pasti entah pernah jadi korban atau pernah mendengar kondisi ini. Banyak juga pelaku kekerasan seksual di kampus yang pelakunya adalah dosen atau pejabat kampus. Kalau kita melihat konsep di kampus ini seperti kontrak, kita bisa menyalahkan korban dan mengatakan kenapa kamu tidak lapor polisi, kenapa kamu tidak protes, kenapa ngomong aja kamu diajak keluar sama dosen. Padahal dosen-dosen ini atau pejabat kampus banyak yang kasus yang saya tangani mereka menekan mahasiswa ini, kalau kamu lapor saya akan menurunkan lagi, saya akan bikin kamu dikelompok dari kampus. Ada relasi-relasi kuasa yang mereka subordinat, mereka tidak berani melawan. Dan kami manusia kecil di masyarakat yang patriarkal dan konservatif seperti Indonesia tidak diajarkan untuk mempertahankan diri, tidak diajarkan untuk melawan. Dan ide-ide dan masyarakat mereproduksi ide-ide patriarkal yang membuat korban justru menyalahkan dirinya sendiri, alih-alih menyalahkan pelaku, sehingga susah bagi mereka untuk langsung melawan atau lapor ke polisi. Iya nggak? Itu nggak terjadi. Kemudian aku akan ambil kasus yang mulai kasus-kasus yang lebih ekstrim. Beberapa bulan yang lalu, tahun lalu ada demonstrasi besar-besaran di Korea Selatan yang memprotes genre pornografi yang berjudul Monka. Monka ini adalah genre yang mana isinya adalah rekaman-rekaman
tersembunyi dari ruang ganti perempuan atau toilet umum. Ini banyak sekali korbannya, dan genre ini memang genrenya banyak yang di industri pornografi, dan tentu saja ini diambil tanpa izin dan didistribusikan juga tanpa izin, dan itu banyak sekali merusak karir seseorang, membuat keluarga seseorang berantakan, membuat orang malu, bahkan mengakibatkan bunuh diri. Ada contoh yang lebih ekstrim lagi, suami yang memaksa istri untuk melahirkan dirinya. Ada juga konsep marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. Nah, ini adalah topik yang cukup kontroversial di Indonesia, karena kita menganggap bahwa perempuan itu adalah properti yang tidak punya hak, atas tubuhnya, sehingga bahkan konsep marital rape ini tidak diakomodir dalam hukum positif di Indonesia. Nah, kan kalian ketahui banyak kejadian suami yang membunuh istrinya sendiri hanya karena istrinya menolak ajakan untuk berhubungan seksual. Ada juga kasus seorang istri meninggal karena dia setelah melahirkan diajak berhubungan seksual dan darahnya makin parah. Ini banyak sekali, dan lagi-lagi yang mengerikan. Ketika saya membaca kolom komentar ini di sosial media, apa di sini? Salah sendiri tidak mendoakan suami. Gila, ini ada orang yang kehilangan kawan, ada orang yang merasa maksudnya harus dituruti, dan kalau tidak boleh membunuh. Dan banyak ternyata masyarakat kita yang justru menyalahkan korban di sini. Jadi contoh orang kurang mengerikan, maksudnya bagaimana sebagai masyarakat bahkan kita tidak menghargai apa konsen. Kita bilang kita cinta sama pasangan kita, tapi nanti kita tidak menghargai sebagai manusia setara yang punya hak, yang bisa mengatakan tidak dan juga bisa mengatakan iya. Dan satu lagi, konsen ini sebenarnya basis minimum teman-teman. Dia tidak menyelesaikan masalah-masalah struktural, dia tidak menyelesaikan perkembangan ekonomi, dia tidak menyelesaikan masalah sosial, politik ataupun budaya yang membuat orang buruh perempuan ataupun buruh anak masih tetap keras untuk bekerja. Ini cuma basis minimum, dia tidak menyelesaikan banyak hal, tapi walaupun ini cuma basis minimum, korban-korban kekerasan seksual itu kan susah sekali memperjuangkannya, dan tidak diakomodir dalam hukum positif di Indonesia. Sampai segitunya, padahal ini hal yang sangat biasa. Harusnya minimal dari minta izin nomor handphone itu kita sudah pakai untuk sehari-hari, dan kita tidak sadar, kita tidak menyadari konsep itu mengakibatkan kasus-kasus besar seperti ini tadi. Karena kita tidak menghargai orang lain, kita tidak melihat manusia lain sebagai manusia yang setara seperti kita. Nah, besar harapan bagi saya setelah kalian menonton riset ini, minimal kalian mempraktekkan konsep itu baik dalam hubungan personal ataupun dalam hubungan bermasyarakat. Sebelum kita selesaikan masalah-masalah lebih besar yang melibatkan ketimpangan struktural. Karena bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah lebih besar jika hal dasar saja kita tidak bisa menyelesaikannya. Sekian dan terima kasih.